Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pada materi IP address dan juga subnetting. Dan ini adalah poin-poin yang akan kita bahas nanti satu persatu di video ini. Ini kita akan coba 3 soal subnetting, kemudian saya akan membahas mengenai konsep switch, router, IP public, IP private. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba mempraktikkan switch dan juga router di Cisco ya. Kita ke pembahasan subnetting prefix terlebih dahulu. IP address itu ada dua, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Nah, di sini kita akan bahas yang IPv4 terlebih dahulu ya. IPv4 itu memiliki 32 bit. Intinya IPv4 itu memiliki 32 bit. IPv4 itu memiliki jumlah 4 oktet. X ini adalah angka, yang angkanya itu dari 0 sampai 255. Contoh IP address dan penulisannya yang benar pada IPv4 adalah menggunakan prefix ya. Seperti ini contoh 192.168.1.1 prefixnya /24 seperti ini. /24 ini yang dinamakan prefix ya, yang mana prefix ini artinya adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mencari prefix, kita itu menggunakan subnetting, teman-teman. Pada proses subnetting, kita itu akan mencari total IP, kemudian kita akan mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, untuk mencari total IP, itu rumusnya bisa kita gunakan adalah 32 dikurangi prefix. 32 ini adalah jumlah dari bit IPv4 sendiri ya. Jadi misal 32 dikurangi prefix berarti 32 dikurangi 24. Kita ambil contoh yang IP yang ini yang saya tulis itu, yaitu sama dengan 8. Kemudian 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, maka IP yang bisa dipakai adalah dari 0 sampai 255. Oh ya, ini 2 pangkat, ini udah mutlak dari sananya ya. Nah, itu cara mencari total IP. Kita lanjut ke subnetting soal 1. Kita lanjut untuk mencari subnet max-nya nih teman-teman. Subnet max itu sama dengan prefix, yaitu untuk mencari total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk konfigurasi pada Cisco ini menggunakannya subnet max, berbeda jika kita menggunakan MikroTik menggunakannya prefix. Nah, untuk rumus mencari subnet max itu adalah 256 dikurangi total IP. Nah, total IP yang tadi adalah 256 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya 0, untuk penulisannya itu seperti ini teman-teman. 255. Jadi yang berubah itu yang 0, yang angka paling ujung ya. Kemudian untuk IP network ini adalah IP awal yang berarti IP-nya adalah 0. Nah, IP broadcast ini adalah IP terakhir, berarti adalah 255. Oh ya, IP broadcast itu selalu ganjil ya teman-teman. Dan kalau IP network itu selalu genap. Kemudian untuk IP range ini adalah setelah IP network dan sampai sebelum IP broadcast, yaitu berarti 1 sampai 254. Seperti itu ya. Lanjut ke soal subnetting yang kedua. Di sini kita coba lakukan subnetting untuk IP yang sudah saya tuliskan, yaitu 172.16.5.1/26. Langsung saja di sini kita cari total IP-nya. Rumus total IP adalah 32 dikurangi prefix. Di sini prefixnya adalah 26, berarti 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 64. Kemudian untuk subnet max-nya, rumusnya adalah 256 dikurangi total IP yaitu 64 sama dengan 192. Berarti subnetnya bisa ditulis seperti ini. 255.255.255.192. Jadi untuk IP networknya berarti adalah 0. Lalu IP broadcastnya adalah 63. Kemudian untuk IP range-nya berarti 1 sampai 62. Seperti itu ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal subnetting yang ketiga. Di sini untuk soal yang ketiga ini IP-nya adalah 10.10.10.50/27. Kita cari total IP-nya. 32 dikurangi 27 sama dengan 5, lalu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 32. Lalu subnet max-nya 256 dikurangi 32 sama dengan 224, yang berarti subnet max-nya jika ditulis adalah 255.255.255.224. Lalu untuk IP network-nya ini adalah 0, dan untuk IP broadcast-nya ini adalah 31, lalu IP range-nya 1 sampai 30. Nah teman-teman, ini pada soal itu kan IP-nya adalah 50/27. Padahal yang kita subnetting tadi pada prefix-nya, pada prefix 27 itu hanya sampai IP 32. Nah, maka dikenallah istilah block subnet. Jadi block subnet ini adalah lanjutan dari IP selanjutnya. Nah, pada IP network, pada block subnet selanjutnya atau block subnet yang kedua ini adalah berarti 32, 0 ditambah 32. Lalu pada IP broadcast-nya ini 32 ditambah 32 adalah 64. Maka IP broadcast-nya 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, ini pada blok subnet yang kedua, ini IP yang 50 sudah masuk ya. Jadi, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke IP public dan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Contohnya seperti IP Google, yaitu 888, lalu mungkin IP Facebook, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan IP private itu tidak bisa diakses di mana saja dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu atau oleh administrator atau siapa saja yang berada dalam lingkup jaringan private tersebut. Kita lanjut ke konsep switch dan router. Untuk konsep switch sendiri itu adalah menghubungkan device-device yang berada dalam satu blok subnet. Misal dalam satu jaringan terdapat PC 1, 2, dan juga 3 yang terhubung ke switch. Nah, maka PC 1 itu IP-nya misal 1.1, lalu PC 2 IP-nya 1.2, kemudian PC 3 IP-nya 1.3. Nah, itu kan depannya satu semua ya, 1.2, 1.3. Nah, itulah yang dinamakan dalam satu blok subnet. Kemudian untuk konsep dari router yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Seperti topologi yang barusan saya jelaskan, tadi kan terdapat satu switch dengan 3 PC yang IP-nya berada dalam satu blok. Lalu jika terdapat satu PC lagi dengan IP yang berbeda blok dengan 3 PC tadi, maka disitulah kita harus menambahkan yang namanya router. Jadi nanti PC dengan IP berbeda tersebut akan terhubung ke router, kemudian dari router ke switch, lalu ke PC-PC di bawahnya, sehingga mereka itu bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut ke praktik switch bagian 1. Di sini kita buat topologi switch-nya ya. Oh ya teman-teman, buka dulu ciselnya. Kita jika sudah dibuka, kita klik add device, lalu kita ambil 2 PC ini, kemudian kita klik net device, kita pilih switch yang pertama ini aja. Kemudian kita konekkan dengan kabel, kita pilih kabel yang biasa saja, PC ke switch. Kemudian kita coba konfigurasikan ya. Ini kita klik 2 kali pada PC, kita ke bagian desktop, lalu kita pilih IP configuration. Nah, di sini pada IPv4 address, misal saya mau IP-nya adalah 10.10.10 pada PC 1, maka subnet max-nya di sini adalah 255.255.255.224. Kenapa 224? Karena di sini saya menggunakan prefix /27 ya. Kemudian kita close, kita juga setting pada PC 2-nya dengan IP. Untuk PC 2 saya berarti IP-nya 10.11 ya. Subnet max-nya sama seperti tadi. Oke, seperti ini. Close. Kita coba testing dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita command prompt. Sini kita coba pin 10.10.10.11. Apakah berhasil ya teman-teman?
Nah, di sini berhasil ya. Selain dengan cara ini untuk tes komunikasi, kita itu juga bisa dengan cara ini nih. Teman-teman klik logo yang ini, kemudian ke PC 1, lalu ke PC 2. Nah, bisa dilihat di sini statusnya successful ya. Nah, ini berarti berhasil, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke praktik switch bagian 2. Nah, di sini sudah saya buat topologi lagi di sampingnya ya. Ceritanya ini berbeda ruangan. Nah, di topologi baru ini ada satu switch, kemudian ada 3 PC. Teman-teman bisa buat sendiri ya. Kemudian jika sudah, kita lanjut konfigurasikan IP-nya. Jadi nanti IP mereka itu berbeda blok subnet dengan topologi yang sebelah kiri ya. Nah, pada yang topologi sebelah kanan ini IP-nya saya mau, karena saya menggunakan blok subnet yang kedua, berarti untuk PC3 IP-nya adalah 10.34, PC4 IP-nya 10.35, terus PC3 saya mau 10.36. Untuk blok subnet ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi teman-teman udah paham ya. Sekarang kita coba setting ya. Oke, sudah saya kasih IP semua ya. Sekarang kita coba uji komunikasi. Kita tarik suratnya ke PC 1 kemudian ke PC 2 dulu. Oke, di sini successful. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Oh maaf, maksudnya dari PC 4 ke PC 5. Di sini juga successful. Lalu kita coba dari PC 5 ke PC 3. Nah, di sini juga successful semua ya. Sekarang kita lanjut ke praktik router. Langsung saja di sini kita tambahkan untuk routernya ya. Di sini kita klik network device, pilih router. Kemudian di sini saya mau menggunakan router yang paling ujung, yang serinya adalah 2811. Kita taruh di tengah-tengah antara topologi kanan dan juga kiri. Kemudian kita sambungkan kabelnya. Kita pilih yang ini. Kita tarik dari switch ke router, lalu dari router ke switch. Karena PC antara switch kanan dan juga kiri ini berbeda block subnet, maka di sini kita akan melakukan konfigurasi router ya pastinya, agar semua PC-nya itu bisa saling komunikasi semua gitu. Di sini kita buka routernya, kemudian kita ke config. Pada fast Ethernet 0/0, di sini kita on kan. Nah, ini yang tadinya antara kabel ini merah, ini sekarang sudah hijau. Kita lakukan juga pada fast Ethernet 0/1, kita on kan. Oke, sudah hijau. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya pada fast Ethernet 0/0 dulu. IPv4 address di sini kita tulis, karena yang ini mengarah ke switch yang sebelah kiri, berarti dia IP-nya adalah 10.1 ya. Subnet mask-nya ke 55.224. Lalu pada fast Ethernet 0/1 ya IP-nya berarti adalah 10.33 ya. Saya harap teman-teman gak bingung ya. Ya ini sama, subnet mask-nya 255.224. Jangan lupa ya, 10.33 ini namanya IP gateway. Nah, IP gateway ini nanti kita masukkan pada setiap PC-nya gitu. Sekarang kita masukkan, kita mulai dari PC 1 dulu ke desktop, kemudian IP configuration. Pada opsi default gateway, kita tulis gateway yang tadi kita tulis. Karena ini yang sebelah kiri, berarti gateway-nya adalah 10.1 ya. Oke, kemudian close kita lakukan pada PC 2. Kemudian kita juga tambahkan gateway pada PC 3-5, yang mana gateway-nya itu adalah, berarti tadi gateway-nya IP-nya 10.33 ya. Kita tulis 10.10.33. Kita lakukan pada PC yang lainnya. Oke, sudah semuanya ya gateway-nya. Sekarang kita coba komunikasi antara PC-PC yang ada di kiri dan PC-PC yang ada di kanan. Di sini kita tarik suratnya, misal dari PC 2 ke PC 3. Ini harusnya berhasil ya. Oke, masih violet. Mungkin ini masih itu, kita coba ya, coba lagi. Nah, ini successful ya. Tadi kalau violet nggak apa-apa, mungkin lagi loading ya, ditunggu saja. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 3, PC 5.
Nah, successfully ya. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi routernya ya. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang kedua ini, yaitu pada pembahasan IP address dan subnetting. Saya harap teman-teman bisa paham dan juga mengerti ya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pembahasan video yang berikutnya.